Halo, selamat datang di You dan Rajek. Episode 9. Mulai sekarang, jangan pernah hubungiku lagi. Ataupun muncul di hadapanku lagi Sonya. Ucapnya marah. Cimin, mengikutinya. Kamu gak bisa begini denganku. Cimin kesal. Jangan sampai aku bermain kasar Sonya. Kalau tidak, mungkin saja nyawamu itu akan hilang dalam ragamu itu. Cimin, apa yang terjadi padamu? Sebelumnya kita saling mencintai satu sama lain. Dan katamu, aku lebih dari segalanya dibandingkan Yen. Apa kamu gila? Apa kamu menghayal, ha? Aku tidak pernah bilang itu ke kamu. Yen, dia lebih dari segalanya. Tapi kamu tidak mempersalahkan itu dan terus menggodaku, Sonya. Tapi aku tidak akan menyalahkan segalanya kesalahan ini padamu, Sonya. Karena aku juga bersalah karena tergoda oleh dirimu dan mengkhianati istriku sendiri. Sekiranya aku kehilangan kepercayaan istriku. Dan aku sangat menyesalinya, Sonya. Aku menyesal. Ini tidak mungkin. Jelas-jelas kamu mengatakan kamu sangat mencintaiku, Cimin. Kamu bilang. Ternyata selama ini Sonya hanya berhalusinasi saja kalau Jimin sangat mengagumi dirinya. Selama ini yang terus menggoda Jimin dan berakhir setuju berhubungan dengan Sonya adalah ulahnya. Karena kegilaan Sonya yang tidak ingin kalah dengan dirimu, dia melakukan segala cara untuk membuat Jimin tergoda padanya. Menyalahkan televisi. Lihat baik-baik, Ken. Suamimu bukan Taehyung. Suamimu adalah pria itu. Omamu memutar film pernikahanmu dan Jimin 5 tahun yang lalu. Dan itu membuatmu terkejut dan bertanya-tanya, kenapa kamu tidak bisa mengingat wajah pria yang kamu lihat itu? Kamu menatap omamu. Oma, siapa pria itu? Kenapa yang tidak bisa mengingat apapun? Dia suami kamu, yang sebenarnya Yen, dan Taehyung, dia adalah suami sahabatmu. Sahabatku? Oma, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku hanya mengingat wajah Taehyung? Apa saja dan kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Oma juga tidak tahu pasti, Yen. Taehyung, coba kamu tanyakan ini padanya. Omamu berhasil menyadarkan dirimu kalau Taehyung bukan suamimu. Namun kini kamu mulai bertanya-tanya kenapa kamu bisa salah mengenali wajah suamimu. Dan kenapa kamu tidak bisa mengingat sedikit pun tentang suamimu itu. Skip malam, Taehyung dan apanya pun pulang ke rumah. Namun, mereka belum mengetahui kalau kamu sudah mengetahui kalau Taehyung bukan suaminya yang sebenarnya. Jimin, dia siapa? Taehyung menatap omamu dengan tatapan mata bertanya-tanya. Ceritakan saja. Taehyung kembali menatapmu. Jimin, dia suamimu yang sebenarnya, dan aku mantan suami sahabatmu. Terus kenapa aku hanya mengingat kamu saja? Aku tidak tahu itu. Kamu merasa frustasi? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan kenapa kamu bercerai dengan istrimu? Taehyung enggan mengatakan, namun kemudian dia juga mengatakan karena permintaan orang tuamu. Dia berselingkuh dengan suamimu. Mo? Terkejut. Kita berdua mengetahui perselingkuhan mereka itu. Dan kamu memutuskan untuk berpisah dengan dia. Dan di hari dimana kamu mengalami kecelakaan itu, hari itu kita juga berdua sudah melihat mereka terang-terangan berselingkuh di restoran dekat perusahaan suamimu. Kamu mulai menangis. Mungkin
Kamu tidak bisa mengingat mereka berdua, padahal mereka orang terdekat denganmu itu karena perselingkuhan mereka. Otakmu menolak mengingat lukamu itu. Maafkan aku. Sedikit tersenyum. Gak apa-apa, aku mengerti kok. Kamu tidak pernah berpikir kalau pernikahanmu itu sangat menyedihkan. Karena kamu hanya mengingat kalau pernikahanmu selama ini baik-baik saja. Hatimu hancur banget, dan jika benar apa yang terjadi itu benar, kamu akan meminta bercerai dengan Jimin, meskipun ingatanmu itu belum kembali. Berhari-hari kamu larut dalam luka yang tidak bisa kamu ingat itu, hingga memutuskan untuk meminta orang tuamu menghubungi Jimin karena dirinya ingin berbicara dengan Jimin. Oma Yen sudah memutuskan kalau sebaiknya Yen bercerai saja dengan pria itu. Meskipun aku belum bisa mengingat apapun tentangnya dan tentang apa yang sudah dia lakukan padaku. Tapi aku ingin bertemu dan berbicara dengannya untuk sekali saja sebelum kami bercerai. Apa kamu yakin ingin bertemu dengannya? Oma, aku yakin. Skip, di hari kamu dan Jimin bertemu. Kamu menatap Jimin sedikit lama, namun masih saja belum bisa mengingat apapun tentangnya. Yena, maafkan aku. Tolong beri aku satu kesempatan. Kamu bernafas berat. Sebelumnya aku tidak mengenal dirimu dan tidak mengingat apapun tentangmu. Aku tidak tahu seberapa sakitnya aku dan mengetahui perselingkuhanmu itu dengan wanita itu. Tapi sepertinya aku sangat terluka sampai-sampai aku tidak bisa mengingatmu dan wanita itu sama sekali. Jadi, aku ingin bercerai saja. Ani aku tidak ingin bercerai. Ini bukan kemauanmu, tapi kemauanku. Jadi kamu mau atau tidak mau itu bukan urusanku. Karena bagaimanapun, aku tidak menginginkan perselingkuhanmu itu dan juga aku tidak pernah ingin perselingkuhan itu terjadi. Jadi, kita harus sama-sama mengerti. Kamu harus membayar kesalahanmu itu dan aku berhak bahagia untuk itu. Tolong pikir lagi. Kita sudah bersama-sama selama 6 tahun lebih. Tolong, aku tidak ingin bercerai. Kamu tersenyum. Jika aku mengingat momen pernikahanku, Jadi aku tidak akan mengingat apapun tentang masa laluku lagi. Karena gak mungkin kan aku mencoba mengingat momen kita bersama, tapi malah Taeyong yang aku ingat. Oke, bangun dari dudukmu. Aku pergi dulu. Aku mohon. Perselingkuhan tidak akan ada kata untuk maaf untuk si pelaku. Meskipun hubungan rumah tangga kita tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun, jika salah satunya berselingkuh maka berpisah mungkin solusinya. Kenapa demikian? Karena dirinya saja tidak memikirkan kalau rumah tangga. Dirinya saja tidak memikir perasaan kita dan juga rumah tangga yang sudah terjalin itu. Terus untuk apa kita harus peduli lagi, bahkan setelah kita disakitin dan dikhianati. Yang namanya selingkuh, tetap selingkuhan. Tidak ada yang namanya hilaf dan juga tidak sengaja. Tapi mungkin di antara kita, ada yang akan mempertahankan rumah tangga itu demi kepentingan keluarga. Itu juga bukan kesalahan. Bertahan dan tidak bertahannya, itu semua tergantung pada orangnya dan juga kemauan seseorang. Jadi sebaiknya jangan pernah coba-coba untuk berselingkuh meski hanya untuk sekali saja. Karena jika hati seseorang sudah terluka dan tidak akan bertahan lagi bersama denganmu, maka kita sendiri akan menyesalinya. So,
Selalu akur dan tetap saling mencintai, dan jangan pernah mengundang orang ketiga dalam hubungan kita.